Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Richard. Saya adalah salah satu penatua dari Gereja Jakarta, Gereja GPPSI Jakarta. Hari ini saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian dengan penuh kerendahan hati. Karena saya sadar bahwa saya bukanlah siapa-siapa dan tidak membawa apa-apa selain kasih dan keyakinan pada firman sejarah penebusan yang telah diwariskan kepada kita semua oleh pendeta senior yang kita kasihi, Pendeta Abraham Pak. Seperti yang mungkin sudah banyak saudara ketahui, dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi banyak persoalan, baik secara rohani maupun secara legal di gereja pusat kita di Pyongyang, Seoul, Korea. Dan sayangnya dampaknya tidak berhenti di sana, tapi telah merembet ke cabang-cabang gereja firman di seluruh dunia, termasuk di gereja kita di Jakarta dan juga di Bandung. Sebagai penatua, saya bersama penatua lainnya di Jakarta berusaha menyelidiki dan menangani persoalan-persoalan yang telah sampai ke gereja Indonesia. Dan kami juga mendengar bahwa banyak jemaat di sini telah mendengar berbagai rumor dan cerita yang beredar. Namun tidak semuanya didasarkan pada kebenaran dan fakta yang utuh. Karena itulah kami merasa penting untuk membagikan pengalaman yang kami alami secara langsung di Jakarta, supaya gereja Jakarta dan Bandung dapat berdiri bersama dalam satu hati, satu iman, dan satu pengertian, tanpa kesalahpahaman dan tanpa kebohongan. Sesungguhnya, inti dari semua persoalan ini berawal dari satu orang yang bernama Philip Lee. Permasalahan ini sudah dimulai cukup lama. Sudah mulai sekitar tahun 2013 ketika Philip Lee diberi tugas oleh Pendeta Abraham Pak untuk membeli sebuah seminari atau STT. Sebuah mimpi seumur hidup pendeta senior demi menyebarkan firman sejarah penebusan. Untuk itu, Philip Lee dipercayakan dana sebesar 14 miliar won, atau kalau dikonversi sekitar 164 miliar rupiah. Namun, sampai hari ini, tidak ada seminari dan dana tersebut pun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang benar-benar dikembalikan hanya 4 miliar won dari 14 tersebut. Itu pun pada tahun 2015, tepat 1 tahun setelah pendeta senior berpulang. Saat mengembalikannya, Philip Lee berbicara seolah-olah seluruh dana telah dikembalikan. Karena ia mengira tidak ada yang tahu berapa jumlah yang diberikan di awal dan sisa 10 miliar lainnya. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan dan penyelidikan yang panjang, gereja Pyongyang berhasil menelusuri kemana dana itu digunakan. Oke, ini mungkin gambaran dari aliran dana. Dan dari 10 miliar won yang tersisa, Philip Lee menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk pembelian seminari untuk berinvestasi di high risk fund, investasi yang beresiko tinggi, Bitcoin, itu ada aliran yang sudah terbukti, properti pribadi, dan usaha yang menguntungkannya diri sendiri. Semua informasi saat ini menjadi terbuka.
karena adanya investigasi dari proses hukum di kepolisian dan kejaksaan Korea. Sebagai seorang pendeta, tindakan Philip Lee mencerminkan pelanggaran besar terhadap integritas rohani dan kepercayaan jemaat. Dia telah menggelapkan uang, berbohong untuk menutupi kejahatannya, mencemarkan nama baik pendeta senior, melukai gereja untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dan lebih lagi memecahkan ratusan keluarga hingga terpisah dan bahkan banyak perceraian terjadi. Untuk menutupi kesalahannya, ia bahkan menuduh anak-anak dari pendeta senior mencuri uang dari berangkas di rumah beliau, dengan mengatakan bahwa sebagian uang di dalam berangkas berasal dari kas gereja. Tuduhan ini tidak hanya menyasar anak-anak beliau, tetapi secara tidak langsung menuduh terlebih dahulu pendeta senior sendiri yang mencuri uang gereja. Saya sendiri memiliki banyak pengalaman dalam bertemu langsung dengan pendeta senior. Rumah tempat beliau tinggal berada di dalam kompleks gereja, bukan milik pribadi, melainkan disediakan untuk pelayanannya. Seperti banyak jemaat lain, kami biasa memberikan hadiah kasih secara langsung pada beliau saat berkunjung, sambil memohonkan doa pribadi masing-masing. Pemberian seperti ini dilakukan secara terpisah dari persembahan gereja dan merupakan hal yang umum serta diketahui oleh seluruh jemaat. Sepanjang hidupnya, pendeta Abraham Pak tidak pernah memiliki rumah atau harta apapun atas nama pribadi. Beliau tidak pernah menggunakan uang gereja untuk kepentingan pribadi dan tidak memiliki apa-apa. Pendeta senior menganggap persembahan gereja adalah hasil dari tetesan air mata jemaat dan selalu mengajarkan kepada hamba-hamba Tuhan dalam pengembalannya agar satu perak pun hanya digunakan untuk kehendak Tuhan. Seluruh hidup beliau dipersembahkan untuk gereja dan jemaat. Bahkan hadiah atau uang pribadi yang diberikan oleh jemaat kepada beliau pun digunakan untuk membantu orang lain, disimpan untuk pekerjaan baik, dan tidak pernah dipakai untuk kepentingan sendiri. Oleh karena itu, menyatakan bahwa beliau mengambil uang dari kas keuangan gereja dan memasukkannya ke dalam berangkas pribadi adalah penghinaan besar terhadap ajaran dan karakter sejati beliau yang penuh pengorbanan dan kesucian. Philip Lee dan pengikutnya juga menuduh bahwa gereja Pyongyang jahat karena tidak mengizinkan mereka masuk beribadah. Tapi kenyataannya setiap orang diperbolehkan masuk, asalkan menandatangani surat pernyataan bahwa mereka akan beribadah dengan damai. Saya sendiri telah menandatanganinya saat berkunjung, bisa dilihat juga di layar. Tidak ada syarat yang tersembunyi, tidak ada yang jahat. Hanya menyatakan bahwa kita ingin beribadah dengan damai. Ini berlaku bukan hanya untuk pengikutnya Philip Lee, tapi semua jemaat yang beribadah di Pyongyang. Selanjutnya, Philip Lee juga mengklaim bahwa dialah satu-satunya pewaris sejarah penebusan. Tapi sejak dulu, pendeta Abraham selalu berkata dalam khotbahnya, "Kalian semua adalah rekan sekerjaku. Kalian semua adalah pewaris firman sejarah penebusan." Beliau tidak pernah menunjuk satu orang pewaris. Dan jikapun hendak menunjuk, beliau pasti melakukannya secara terbuka, bukan sembunyi-sembunyi. Karena itu bukanlah cara beliau melayani. Tentang buku ke-12, Philip Lee menyebutnya juga palsu. Tapi kenyataannya naskah asli ada di tangan gereja Pyongyang
bukan milik pribadi. Buku itu disusun berdasarkan naskah asli dalam bentuk dummy dan rencana yang sudah dipersiapkan oleh pendeta senior sendiri sejak tahun 2010. Philip Lee juga mengklaim bahwa ia menerima surat kuasa penuh atas seluruh hak terkait buku-buku sejarah penebusan, termasuk hak penerbitan, hak cipta, dan hak penerjemahan, dan bahwa seluruh hak tersebut telah dialihkan kepadanya. Namun hasil penyelidikan gereja menunjukkan bahwa dokumen tersebut tidak sah dan merupakan pemalsuan. Di Korea, cap pribadi yang dinamakan dojang memiliki kedudukan hukum yang setara dengan tanda tangan seorang. Agar secara hukum cap tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan secara resmi. Faktanya, dokumen surat kuasa yang diajukan oleh Philip Lee mencantumkan cap pribadi milik pendeta senior dan dokumen ini bertanggal tahun 2007. Namun melalui pemeriksaan resmi ditemukan bahwa cap tersebut belum pernah didaftarkan sebelum tahun 2008. Artinya tidak mungkin secara hukum digunakan pada dokumen pada tahun 2007. Hal ini membuktikan bahwa cap yang digunakan dalam dokumen tersebut adalah palsu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah ini memang dimulai dari penggelapan uang. Tapi untuk menutupinya, kerusakan yang ditimbulkan sampai hari ini jauh lebih besar secara jasmani maupun rohani. Dia telah mencuri hati jemaat, umat yang telah dibangun pendeta Abraham Pak selama lebih dari 50 tahun dengan air mata dan doa. Dia telah mencuri otoritas pendeta senior, mengaku sebagai penulis, mengaku sebagai pewaris. Dia telah menodai dan mencemari nama besar pendeta senior dengan menyebarkan tuduhan bahwa uang pribadi beliau berasal dari kas gereja. Semua ini hanyalah upaya untuk menutupi kejahatan awal penggelapan uang gereja, tapi Tuhan tetap membela gerejanya. Dan oleh kasih karunia-Nya, kebenaran sedang tersingkap. Dan ternyata dari awal pun, Philip Lee sudah menaruh tangannya ke kantong dana gereja dan menyalahgunakannya. Saya sampaikan semua ini supaya kita dapat mengambil ketetapan hati yang benar dalam iman. Ini bukan sekedar informasi tentang seorang yang jauh di Korea. Ini adalah masalah iman, masalah hidup dan mati rohani. Persoalan ini telah menyebabkan perpecahan gereja, menghancurkan keluarga, memisahkan suami dan istri, bahkan memutuskan hubungan orang tua dan anak. Inilah betapa seriusnya persoalan ini. Dalam hidup rohani, tidak ada area abu-abu atau sikap suam-suam kuku. Hanya ada hitam atau putih, panas atau dingin. Dan tadi pun kita sudah mendengarkan firman yang sama. Kita harus mengetahui kebenaran dengan jelas agar tahu di mana harus berdiri dan tidak terombang-ambing. Karena hanya dengan berdiri di pihak kebenaran, kita dapat tetap hidup dalam iman dan menjaga kesatuan tubuh Kristus. Saya mengerti bahwa mungkin Gereja Bandung belum menerima informasi yang jelas dan lengkap mengenai hal ini. Karena itu dengan penuh kasih, saya menyampaikan semua ini sebagai satu tubuh dalam Kristus. Supaya tidak ada satu pun jemaat yang tertipu atau tertinggal. Mari kita berdiri bersama di atas kebenaran, membangun iman, dan menjaga kesatuan yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kita. Setan selalu bekerja untuk memecah gereja yang memiliki firman, memisahkan domba dari gembala dan domba dari domba lainnya. Tapi gereja yang terpecah tidak bisa bertahan. Kita harus bertahan. Dan untuk itu kita harus bersatu. Semua pelayanan dan kegiatan kita harus membangun iman dan membawa kita pada kesatuan. Apapun yang memecah relasi antara gembala dan jemaat bukan berasal dari Tuhan. GPBS Jakarta dan Bandung berdiri di atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menyatakan
bahwa kita adalah gereja yang mengikuti ajaran pendeta senior Abraham Pak, dan kita adalah bagian dari keluarga besar Gereja Pyonggang. Karena itu kita semua harus berjalan dalam satu jalan, satu pengajaran, dan satu hati, supaya kesatuan dan kesucian tubuh Kristus tetap terpelihara. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Pendeta Abraham Pak sangat mengasihi gereja Indonesia. Beliau sering datang dan tinggal lama di Jakarta dan berulang kali mengunjungi Bandung. Dengan mata iman, beliau meyakini bahwa dari Indonesia akan lahir banyak pekerja Injil yang akan memberitakan sejarah penebusan hingga ke ujung bumi. Saudara-saudara, ketika setan menyerang, keadaan itu memang terasa sangat berat. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang mengguncang dan menyaring gerejanya. Ia tidak sedang menghancurkan, tapi memurnikan, memperkuat, dan mempersiapkan kita untuk berkat pertumbuhan yang lebih besar. Mari kita sama-sama gunakan waktu ini untuk bertumbuh dalam iman, membuat ketetapan hati yang benar, dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.